Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Oke, kita lanjutkan Ibu sekalian di pembahasan ahkamul lami'al wala mil fi'al. Ahkamu hukum-hukum lam sukun pada lafaz al. Oke, pertama yang dibahas adalah pertama lafaz al. Nah, saya ini. Wala mil fi'al dan lam sukun pada fi'al. Yang kedua pada kalimat al fi'al. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab. Nanti ada pembahasan sendiri. Kenapa dibedakan? Gini Bu, lam sukun pada lam lafaz al kayak alhamdu, al-majidu, al-ghafuru, ar-rahmanu. Kalau kita kenal dengan nama biasanya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Itu beda hukumnya dengan lam sukun pada fi'il, kata kerja. Disinilah yang pembahasan kita kemarin. Kalau kita belajar tajwid tapi nggak mau belajar bahasa Arab, ya kayak burung terbang patah satu sayapnya. Mana kita mau jelasin fi'il itu apa? Fi'il itu apa Ustaz? Ya, fi'il gitu. Gimana mas kayak gitu doang. Oke, ala hal kita lanjutkan saja. Kita bahas yang al dulu saja. Kalau kita sering dengar alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Lilami al, bagi lam sukun pada lafaz al, halani, ada dua keadaan. Qabla, ketika terletak sebelum ahrufi, huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau ada al-lafaz al, setelahnya ada huruf hijaiyah, maka ada dua keadaan. Ulahuma, keadaan pertama dari keduanya, izharuha, mengizharkan huruf lamnya, alias huruf lamnya dibaca jelas, ya dibaca coba baca al, baca ya dibaca itu lamnya. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Kapan itu dibaca izhar lamnya? Pada lafaz al atau pada alif lam? Qabla arba'in, bacanya qabla arba'in, sebelum 4, ma, bersama, asyratin, 10. 4 bersama 10 berapa totalnya Ibu? 14. Khudh, ambillah, ilmahu, ilmunya, min, dari kalimat ini. Ya, terusin dari kalimat ini. Jadi boleh dari setelah min tuh Ibu kasih tanda kurung. Apa itu? Ibaghi, tunaikanlah. Hajjaka, hajimu. Wa khaf, dan takutlah. Aqimahu, akan rusaknya dia. Jadi kalau ditanyain huruf-huruf yang ketika terletak setelah alif lam itu lamnya dibaca izhar apa? Tunaikanlah hajimu dan takutlah akan rusaknya dia. Kalau naik haji tidak usah banyak pota-pota berstatus. Nah, takutnya dikiranya kita ini dikira Allah maksudnya. Hambaku ini naik haji cuma pengen foto, pengen dipuji, pengen dipanggil haji. Nah, na'udzubillah min, nah nunggu 25 tahun enggak mabrur lagi, na'udzubillah. Seperti itu. Ya boleh foto-foto, tapi jangan sampai berlebihan, karena hati ini lemah Ibu ya. Baik, hurufnya apa? Pertama i, hamzah. Ini tulisannya alif. Nah, oke, Ibu sekalian barakallahu fikum. Hamzah di zamannya Rasulullah SAW itu nggak ada bentuknya ini. Kayak harokat kayak gini itu di zamannya Rasulullah SAW nggak ada bentuknya. Suaranya ada. Sukunnya juga di zamannya Rasulullah SAW
tulisannya nggak ada, suaranya ada. Nah, hamzah juga sama. Tapi hamzah ini kadang ditulis dengan alif, kadang ditulis dengan ya, kadang ditulis dengan wawu, kadang nggak ditulis. Maka hamzah ini kadang dia punya rumah alif, punya rumah ya, punya rumah wawu. Contohnya mukminun, yuk minun, betul nggak? Ini kan, nah, kadang dia nggak punya rumah. Gitu. Makanya ibu jangan heran, ini ada alif, kok namanya hamzah? Ya, karena kalau ada alif yang bisa berharokat, namanya itu hamzah. Dia alif simbolisasi untuk hamzah. Gitu. Karena alif sendiri itu sebenarnya alif itu untuk alif maddiyah, alif huruf mad, dia tidak mungkin ada kecuali dia sukun, dan tidak mungkin ada kecuali sebelumnya adalah fathah. Kalau ada alif yang dia sebelumnya bukan fathah, maka berarti itu alif-alifan tuh. Bisa jadi simbol untuk hamzah, bisa jadi itu alif hanya sebagai tanda baca saja. Contohnya qalu. Ini kan alif apa ini? Ini nanti di ilmu shorof, alif fariqah. Enggak dibaca? Enggak dibaca. Kayak gitu ya. Ya ini sedikit wawasan saja. Oke. Huruf pertama hamzah. Huruf kedua ba, huruf ghain, huruf ha, huruf jim, huruf kaf, huruf wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ibu harus hafal lagunya. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha. Jangan sampai nyebutin ini huruf apa? Huruf ja. Huruf apa ini? Huruf A. Enggak ada huruf namanya A. Kok fathah terus? Kenapa enggak kasrah huruf I gitu? Karena huruf itu punya nama, Bu. Namanya sering dinyanyiin anak-anak TPA itu. Jadi jangan lagi nyebutin ini huruf apa ini? Sa. Jangan, ini huruf sin. Ini huruf apa? Huruf so, huruf sad. Ya. Ini huruf apa? Huruf ja katanya, huruf jim. Paham tuh? Nah, jadi jangan lagi dia punya nama. Baik. Kita baca langsung contohnya. Al-idharu fi lam ta'rif. Idhar pada lam ta'rif. Lam ta'rif ya alif lam ini, Ibu. Pertama ketemu hamzah. Inna syani'aka huwal abtar. Baca. Ketemu ba. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa saddaqa bil husna. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Fa'arahul ayatal kubra. Thumma laqata'na minhul watin. Wa idza massahul khairu manu'a. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna ma'al usri yusra. Mulutnya digerakin ya. Wa dzalika dinul qayyimah. La akhadna minhu bil yamin.
Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Itu ada lil tambah al-muttaqin. Al-muttaqin. Kalau ada lam Ibu, ketemu alif lam, maka tulisan alifnya ini hilang. Kayak lafaz apa? Allah. Allahu jalalah. Kalau ketemu lam jadinya kayak gini doang, ya enggak? Nah, tapi ini nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, kalau ini alifnya hilang, langsung disambungin lil. Jadi tetap ini adalah namanya alif lam, tapi alifnya dihilangkan. Makanya di sini disebutkan ada lam ta'rif, bukan alif lam ta'rif. Gitu. Kita nanti membahasnya di ilmu nahwu ya. Oke, lanjut. Ara'aita in kana 'alal huda. Oke, jadi ketika ketemu huruf-huruf i bagi hajjaka wa qaf aqimahu dibaca izhar lam sukunnya, ini lam sukun pada lafaz al. Lanjut. Sanihima idghamuha. Sanihima, keadaan kedua dari dua keadaan tadi adalah idghamuha, mengidghamkan lam sukunnya fi pada arba'i 4 wa asyratin 10. 4 dan 10 berapa Ibu? 14. Kan huruf hijaiyah ada 29. Iya, 29 itu satunya itu alif huruf mad. Emang ada lam sukun ketemu huruf mad alif? Nggak bisa. Ya. Aidon juga waramzaha, dan rumusnya fa'i, hafalkanlah. Ya, ini huruf pertama daripada kata-kata di bawah ini. Thayyib. Berbuatlah baik. Semua kemudian sil, sambunglah. Rohman, tali silaturahim. Tafuz, maka kau akan beruntung. Dhif, terimalah tamu. Dza ni'am, dza dari golongan pemilik ni'am, kenikmatan-kenikmatan. Ya, ini terimalah tamu dari orang-orang yang Allah beri nikmat, nikmat dunia, nikmat akhirat, supaya kita dapat manfaat. Ada ustadz datang ke rumah, terima Ibu. Kalau Ibu sama suami, ya terima, supaya apa? Pasti nanti dapat nasihat, ya enggak? Dapat wejangan, itu bermanfaat. Tinggalkan su'a, buruk, dhannin, prasangka. Su'u dhon, namanya prasangka buruk. Zur, kunjungilah. Syarifan, orang yang mulia. Lil karom, karena keutamaan yang dimilikinya. Ya, kunjungi orang tua, kunjungi guru kita. Sekarang kadang ada orang salah paham. Ya, minta doa sama bapak ibu kalau masih hidup, minta doa sama ustadznya kalau masih hidup. Ini enggak, ustadznya masih hidup enggak pernah disambangi, bapak ibunya masih hidup enggak pernah didatangi. Giliran bapak ibunya meninggal, kiainya meninggal, datang ke kuburan minta doa. Nah ini yang jadi salah ini. Harusnya ketika ada orang meninggal, justrulah kita yang harus mendoakan mereka, malah bukan minta doa sama mereka. Paham Ibu? Baik. Lanjut. Jadi hurufnya apa aja itu? Huruf ta, huruf sa, shad, ra ila akhirih. Ya. Jadi ketika ketemu huruf tadi, lam sukunnya tidak dibaca
berubah menjadi tasydid di huruf setelahnya. Kita baca. Fa amma thamud fa uhliku bit-taghiyah. Halo, halo. Masih kuat? Masih kuat Ibu. Ibu duduk loh. Ya. Ayo Ibu, semangat Ibu. Nah. Wa manatas tsalitsatal ukhra. Ihdinas shiratal mustaqim. Nggak boleh dibaca ihdinal sirata, ya, karena harus diidghamkan. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sanihima idghamuha fi arba'i wa asyaratin aidan wa ramzaha fa'i tiba thumma sail, itu huruf sad. Jadi kalau alif lam ketemu sad, lamnya diidghamkan ke huruf sadnya. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Dzalika yaumut taghabun. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Thumma as-sabila yassarah. Wallahu alimun bizzalimin. Sanad'u az-zabaniyah. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Oke. Wala malula, bacanya wala malula. Ya ini darurat syair ya. Ada rumusnya syair ini, Bu. Rumusnya ada. Nanti dipelajari di ilmu arud, ilmu tentang syair. Ya belajar ilmu arud ya harus selesai dulu nahwu shorof sama balaghahnya, sama tajwidnya. Pintar bersyair, bacanya nggak fasih gimana? Ya nggak? Bisa melingkuk-lingkuk dia bacanya. Tapi tajwidnya salah, kan jadinya kan malah jadi problem nantinya. Gitu. Oke. Wala malula. Adapun lam yang pertama, lam pertama tadi idhar atau idgham? Lam yang pertama tadi idhar atau idgham? Idhar. Sammiha qamriyah, namakanlah dia qamriyah, qamariyah. Wala malukhra, dan lam yang lainnya. Yang mana ini berarti yang idgham. Sammiha, namakanlah lamnya syamsiyah, lam syamsiyah. Ya, yang pertama tadi ada kotak putih nih di samping nama idhar lamu ta'rif. Di contoh-contoh bacaan tadi kan ada kotak putih ya. Ya enggak? Nah, tak kasih ruang tuh di paling atas Ibu. Di kotak paling atas tuh. Nah, itu ada kotak itu warna putih itu kan, ditulis namanya, yang idhar lam qamariyah, yang idgham lam syamsiyah.
Tahu Ibu? Boleh pakai tulisan Indonesia saja. Lam Qamariyah sama lam Syamsiyah. Oke. Nah, kenapa? Ini dia. Saya kasih tahu alasannya. Ini matahari. Ini bulan. Sama satu lagi ada bintang. Nah, Ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, huruf lam itu ibarat bintang. Ini lam sukunnya pada lafaz al. Lam sukun ibarat bintang. Kalau bintang nih ketemu bulan di malam hari, bulan ya di malam hari, ada bulan, ada bintang. Bintangnya kelihatan nggak? Saya mau tanya lagi. Bintang ketemu bulan di malam hari, bulannya terang nih, bintangnya kelihatan nggak? Kelihatan. Makanya ketika lam sukun pada lafaz al bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, qamar itu artinya bulan. Qamar itu artinya bulan. Apa aja huruf qamariyahnya? Idhar tadi, ibagi hajjaka waqaf mahu. Maka lam sukunnya tetap nampak. Bahasa Arabnya nampak itu izhar. Selanjutnya ada matahari. Sekarang Bu, ada matahari nampak enggak? Ada. Kalau enggak ketutupan awan ya ada ya. Saya mau tanya sekarang, bulannya itu ada tidak? Bulannya, bintangnya itu ada enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Nah, makanya kalau lam sukun pada lafaz al bertemu huruf syamsiyah, yang huruf pertama dari setiap kata tibatsum mausil rahman tafdhu bi dhani amda su'al dhanin zur syarifan lil karam, maka lam sukunnya dilebur, melebur karena nggak kelihatan. Bahasa Arabnya melebur itu idgham. Ya. Gitu. Maka Ibu jangan mau diumpamakan seperti rembulan. Kamu ibarat rembulan adikku. Oh, berarti bintang-bintang yang lain masih kelihatan. Nah, Dek, kamu seperti matahari. Kenapa? Cantiknya dirimu membuat bintang-bintang yang lain nggak kelihatan. Gitu. Oke. Masuk Pak Eko. Nah, Mas suami saya nggak pintar gombal, mungkin dia pintar nyari uang, mungkin dia ganteng, pengennya galau-galau ya tidak baca gitu kan. Pasti manusia itu punya kekurangan, pun kita juga punya kekurangan. Tapi nanti di surga pasangan kita insya Allah akan jadikan sempurna. Insya Allah tuh. Dulunya itu keringatnya bau, di surga wangi dia. Dulunya nggak ganteng, di surga ganteng. Dulunya omongannya kasar, di surga dia lembut. Gitu. Pengen Ibu? Sabar. Oke. Sudah. Wa adhiranna, dan idharkanlah, benar-benar. Nun tasdid ini artinya sungguh. Apa? Lama fi'lin, lam sukun pada fi'il. Fi'il itu kata kerja Ibu. Mutlakon. Apapun itu, jadi fi'il jenis apapun itu secara mutlak. Fi'il apa aja? Mutlak secara mutlak ya, fi'il apa aja maksudnya. Fi'il itu ada 3 Ibu ya, di bawahnya sudah ada tabelnya, nanti kita jelasin. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Ya pokoknya kalau ada lam sukun ketemu huruf apapun itu, meskipun tadi kalau misalnya di lam sukun itu diidghamkan, contohnya ketemu nun, dibaca itu adalah al-nur atau an-nur. Al-nur atau an-nur. An-nur. Tapi kalau lam sukun pada fi'il ketemu nun, lamnya tetap idhar. Contohnya apa? Fi nahwi pada contoh qul na'am. Qul na'am. Lam sukunnya itu pada qul. Qul itu kalimat fi'il, artinya katakanlah, kata kerja. Ketemu nun, maka nggak diidghamkan, nggak boleh dibaca qul na'am. Lemas itu ketika alif lam ketemu nun dibaca an-nur idgham. Kok ini enggak diidgham? Ya karena lam sukunnya ini bukan pada lafaz al tapi pada lafaz fi'il.
harus diidharkan. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Wa adhironna lama fi'lin mutlaqo. Contoh selanjutnya di matan, di tufah, wa qulna, qulna. Enggak dibaca qulna. Tadi kalau misalnya ketemu tak, dzalika yaumut taghabun atau yaumul taghabun. Yaumut taghabun. Watini atau waltini. Lam sukun pada alif lam ketemu tak, idgham dia. Tapi di sini wal taqa, lam sukunnya ini pada fiil. Enggak boleh dibaca wattaqa, tapi wal taqa. Kenapa? Iltaqa ini adalah kalimah atau kata kerja, bahasa Arabnya kalimah fiil. Ini harus ada pemahaman dalam bahasa Arab, tapi kita baca saja. Baik, yang pasti Ibu ada tandanya. Enggak usah bingung. Kalau misalnya setelah lamnya ini ada sukunnya berarti idhar. Kalau enggak ada tanda bacanya, setelahnya ada tasdid, maka idhar. Oh, udah gitu aja sebenarnya. Ya enggak? Nah, jadi enggak perlu bingung, sudah ada tanda bacanya. Pokoknya kalau lamnya ini ada tanda sukun berarti idhar. Kalau enggak ada tandanya, setelahnya ada sukun, ada tasdid, maka dia idhar. Fahim tuh? Baik. Kita baca contohnya sekarang lam sukun pada fi'il madhi. Lafaz iltaqa. Yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Mana lam sukunnya? Ja'alna, dan kami jadikan. Kan kata kerja itu. Qulna bitu minha jami'a. Sekarang fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Nanti Ibu pelajari di bahasa Arab. Marajal bahraini yaltaqiyan. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nal'ab artinya kami bermain-main. Ya, bermain itu kata kerja. Lam sukunnya diidharkan. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Sekarang fi'il amr artinya perintah. Qul na'am wa antum dakhirun. Alqi 'asak. Alqi artinya lemparkanlah, asaka, tongkatmu wahai Musa. Jadi ular. Qul sadaqallah. Ibu membacanya Allahus Somad atau Allahul Somad? Idgham ya. Tapi ini lam sukun ketemu son enggak diidgham kan? Ya karena ini lam sukun pada kalimat fi'il. Qul artinya katakanlah. Kata kerja itu ya harus diidharkan. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Wa adhironna lama fi'lin mutlaqo. Fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Cakep. Tapi ada pengecualian. Ada dua huruf yang mana kalau lam sukun pada fi'il ketemu dua huruf ini diidghamkan. Al-mustasnayani fil tiqa'i lami ma'alami warra'i. Al-mustasnayani dua pengecualian fil tiqa'i lami pada pertemuan huruf lam sukun pada fi'il ma'alami warra'i ketika bertemu huruf lam dan huruf ra. Jadi kalau ketemu ra dan ketemu huruf lam diidghamkan Ibu. Pertama ketemu ra. Wa qur rabbirhamhuma. Baca. Ada kan? Dibaca ya. Wa qur rabbirhamhuma. Oke. Faqul lahuma qawlan maysura. Oh salah ya saya. Faqul lahum qawlan maysura.
Ini lam sukun ketemu lam idhar apa idgham? Idgham. Kalau idhar gimana? Kalau idhar geraknya 2 kali kayak gini. Lihat saya, Bu. Faqul lahum itu idhar. Kalau idgham gerakannya cuma sekali. Faqul lahum gitu. Oke. Lanjut fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ibu minum dulu enggak apa? Oke. Saya mau tanya, Bu. Tadi kita udah bahas apa aja? Hukum nun sukun, hukum mim sukun, hukum lam sukun, ya, mim tasdid, nun tasdid. Oke. Bacanya faqad dhallu atau faqad dhallu? Ini, Bu, dal sukun ketemu dhad, idgham atau idhar? Faqad dhallu atau faqad dhallu? Kata siapa? Misalnya apa? Di sini Rabihat Tijarah Tubuh. Oke. Ini, Bu. Ini aja. Wal yak tub bainakum. Oke. Sekarang ini dal sukun ketemu tak abadatum atau abatum? Abatum kata siapa? Selama ini bacanya seperti itu. Nah, yang benar. Tak sukun ketemu tok. Wa qalat ta'ifah atau langsung itu wa qalat ta'ifah. Kata siapa? Ayo. Yang ini ahaqatu atau ahatu. Nah, kata siapa? Nah, Bu, dari mana selama ini baca itu? Nah, katanya cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Menurut siapa? Oke, sekarang ini fama rabihat tijaratuhum atau fama rabihat tijaratuhum. Idgham atau idhar? Idgham. Kata siapa? Nah, baca niang kan? Ini tak sukun ketemu tak basata atau basatota? Itu apa idhar? Ini aja yang gampang. Bak sukun ketemu bak harokat. Wal yaktub bainakum atau wal yaktub bainakum. Idgham atau idhar? Idgham. Kata siapa? Nah, kira-kira Ibu perlu nggak kita bikin hukum sendiri? Hukum dal sukun, hukum tak sukun, hukum tok sukun, hukum tak sukun, hukum bak sukun. Banyak nggak nanti pembahasannya? Banyak. Jadinya nggak simpel lagi ilmu tajwid. Maka ada pembahasan, ada kesamaan.
Ibu, ini faqad dhallu, ini idhar. Yang ini abadtum, ini idgham. Wa qala ta'ifah, ini idgham. Ahautu idgham, tapi idgham naqis. Rabihat tijaratuhum, ini idgham. Wal yaktub bainakum, juga idgham. Kenapa? Ternyata mereka berdua punya sebab yang sama. Misalnya ini dia. Dal ketemu tak, kok diidghamkan? Karena dal sama tak makhrajnya sama. Ujung lidah menuju ke pangkal gigi seri bagian atas. Tak ketemu tak juga sama makhrajnya, maka diidghamkan. Tak ketemu tak juga sama makhrajnya, maka diidghamkan. Ini juga sama nih, tak ketemu tak, makhrajnya sama, huruf tak sama tak. Tapi ini dal ketemu dot, kok diidgharkan? Karena makhrajnya berbeda. Nah, bisa dikatakan hubungan dua huruf. Pembahasan kali ini judulnya hubungan dua huruf. Ada yang sama makhrajnya, ada yang beda makhrajnya, ada yang sama tapi dekat, ada yang berbeda tapi dekat. Oke, kita bahas sekarang hukum yang akan kita bahas, fil mithlaini, tentang mithlain. Apa itu mithlain? Nanti disebutkan. Wal mutaqaribaini, dan mutaqaribain, wal mutajanisaini, dan mutajanisain. Oke, bisa kita lanjut? Oke, in jika, fi pada, as-sifati, sifat-sifatnya. Ingat tadi ini apa? Hubungan dua huruf. Kita pengen tahu nih, ini dibaca idhar atau idgham? Ini idhar atau idgham? Kan hubungan dua huruf ini. Nggak perlu kita bikin bab yang banyak hukum, semua huruf hijaiyah dibikin ahkamu sakinahnya, hukum-hukum sukunnya, nggak perlu. Ya, hubungan antara tok dengan tak itu apa? Dibahas di sini. Oke, sebenarnya Ibu, ini sudah close permasalahannya. Kenapa? Karena udah ada tanda baca. Kalau di Al-Quran pasti ini nggak ada sukunnya, tapi ada tasdidnya. Kalau ini juga nggak ada sukunnya, pasti ada tasdidnya. Ini yang naqis, ini nggak ada sukunnya, ini nggak ada tasdidnya. Yang ini nggak ada sukunnya, di sini baru ada tasdidnya. Ini juga nggak mungkin ada sukunnya, di sini ada tasdidnya. Udah selesai pembahasannya sebenarnya, karena udah ada tanda bacanya. Tapi guru tajwid itu harus tahu alasannya. Jangan sampai guru tajwid ngandel ke tanda baca bae. Baca tajwid Al-Quran, baca. Kalau Al-Qurannya warna-warni, nih mana kira-kira? Ini apa hukumnya? Itu diguna. Kok tahu ada tulisannya? Warnanya merah. Itu waduh. Gimana? Kenapa kok kita ini guru ini punya kelebihan dibandingkan murid? Karena kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh murid. Salah satunya apa? Ilmu. Dengan ilmu tadi. Si murid nggak tahu nih, tapi kita bisa tahu. Lebih ekstrim lagi Ibu, nanti Ibu baca kitab kuning yang lama, ayat Al-Quran nggak ada harokatnya. Nah, nak bacanya mak mano, harokatnya apa enggak kate. Nah, tajwidnya harus dibaca tapi. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. In jika fi sifati, pada sifat-sifat huruf, jadi kedua huruf yang bertemu. Wal makhariji, dan makhrajnya, jadi tempat keluarnya. Ittafaqo, artinya ittafaqo, bersepakat, alias sama, sifatnya sama, makhrajnya sama. Ayo nggak main di sini, ayo main di sana, banyak mainan di rumah. Semangko, oke, kan itu ambil itu. Nah, bawa keluar. Nah, cari dulu Bu ya. Nah, iklan mana tadi? Sifat dan makhrajnya sama, dua huruf yang bertemu, sifat dan makhrajnya sama. Apanya yang bersama? Harfani, dua huruf yang bertemu. Fal mithlani, maka namanya mithlain, atau boleh juga disebut mutamathilain. Maka mithlain fihima, bagi kedua huruf tadi, ahakku aslinya, tapi jadi sukun ahakku, lebih berhak. Jadi mereka berdua berhak dengan nama mithlain. Apa tuh mithlain? Yakni
dua huruf yang sama bertemu. Contohnya ini, ibu sekalian. Tak ketemu tak, ini mithlain. Karena antara tak yang pertama dan tak yang kedua makhrajnya sama, sifatnya sama. Ba ketemu ba, ini mithlain. Kenapa? Antara ba dengan ba makhrajnya sama, sifatnya sama. Jadi sebenarnya mithlain ini ya huruf yang sama bertemu. Fahimtum? Fahimtum? Nah, paham atau hampa? Ya, mudeng atau mubeng? Mubeng? Nah, mana kira-kira? Nah, Pak mana ibu? Saya ngajar di pondok Baitul Fah ini perlu 5 bulan. Memastikan mereka benar hafal. Ini 2 hari. Ya, tidak apa-apa kan ya. Tidak apa-apa. Mala yudraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Apa saja yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan kehilangan semuanya. Ya, pacak 2 hari jadilah daripada tidak sama sekali. Oke, tidak apa bingung, nanti kan lanjutkan pembahasannya kan. Ikut kan kajiannya nanti? Insya Allah ya. Insya Allah ya, insya Allah ya enggak. Ya, saya ini agak trauma dengan kawan-kawan Indonesia ini ngucapin insya Allah. Ngaji ya? Insya Allah. Insya Allah ya apa tidak? Nah, aduh gawe tak gitu kan. Aduh. Oke, lanjut. Wa yakuna, dan jika yakuna kedua hurufnya makhrajan, dalam makhraj taqaraba, berdekatan. Ibu, rumah saya dengan rumahnya Mas Eka itu dekatan. Apakah berarti rumah saya itu sama? Beda. Berarti ini makhrajnya beda tapi dekat. Wa fi sifati ikhtalafa, tapi dalam sifat-sifatnya ikhtalafa berbeda. Yulaqaba, keduanya disebut mutaqaribaini, mutaqaribain. Oke, di sini ada kotak ya. Jadi di sini dal sama dot. Coba ucapkan Bu. Ade. Al. Makronya beda? Dekat enggak tapi? Dekat. Maka ini namanya mutaqaribain. Dal sama dot. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah au yakuna, atau keduanya ittafaqa, sama. Fi makhrajin, dalam makhrajnya, dunas sifati, bukan sifatnya. Makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Karena ada ibu huruf yang makhrajnya satu tapi hurufnya banyak. Contohnya tadi tok dal tak satu makhrajnya. Huqiqa, maka berhak dengan nama bil mutajanisaini, bi dengan nama al mutajanisaini, mutajanisain. Jadi ini ibu, tak ketemu tok satu makhraj tak dengan tok itu namanya mutajanisain. Tok dengan tak satu makhraj tapi sifatnya berbeda. Pokoknya kalau beda huruf ya normalnya beda sifat, itu aja. Enggak semuanya tapi. Terus apalagi dal dengan tak satu makhraj ya, berarti mutajanisain. Apa yang bisa kita pahami? Mithlain ini kalau sukun harokat dia idgham, mutajanisain sukun harokat juga idgham. Tapi kalau mutaqariban sukun harokat dia izhar. Nah, nanti ada rumusnya tadi. Oke. Bil mutajanisaini. Summa, kemudian in, jika sakan sukun. Apa yang sukun? Awwalu kullin, huruf pertama dari kedua huruf tadi. Jadi ini semua Bu, huruf pertamanya apa nih? Sukun semua ini. Dal sukun, tak sukun, tok sukun, tak sukun, bak sukun, tok sukun. Ini semuanya huruf pertama sukun. Mafhumnya yang bisa dipahami, huruf selainnya, huruf yang kedua adalah harokat, karena lawan sukun adalah harokat. Fas-shaghira, maka shaghir samian, namakanlah olehmu, sungguh namakanlah olehmu. Maka ini semua Bu, sukun ketemu harokat, sukun ketemu harokat, sukun ketemu harokat, namanya shaghir. Jadi ini mutajanisain shaghir, mutaqariban shaghir, mutamathilain atau mithlain shaghir.
atau hurrika diharokati. Apanya? Al harfani, dua huruf. Fi kullin, pada masing-masing dua huruf tadi. Jadi dua hurufnya itu berharokat, Ibu. Fakul, maka ucapkanlah. Kullun, keduanya. Kabirun, namanya kabir. Kalau shogir sukun harokat, kalau kabir harokat ketemu harokat. Wafhamanhu, dan sungguh pahami itu bil musul, dengan contoh-contoh. Oke, di bawahnya ada tabel, kita bikin tabelnya. Ini judulnya hubungan dua huruf. Dua huruf. Kalau di situ tak kasih judul fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajahisain. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Di sini diisi pertama mithlain. Sini aja ya, boleh pakai bahasa Indonesia. Mithlain. Terus